Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan coba membahas tentang deret berkala dan peramalan. Untuk deret berkala dan peramalan ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah analisis tren. Kemudian setelah kita menganalisis tren tersebut, kita memilih tren mana yang tepat untuk dijadikan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah analisis variasi musim. Untuk analisis tren ada beberapa metode yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah metode semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, metode tren kuadratis, dan metode eksponensial. Di sini ada contoh data harga telur per kilogram tahun 2014 sampai di 2018. Ada tahunnya, kemudian harga telur. Dan ini adalah termasuk data ganjil, dan di sebelah kanan ini ada data genap. Masing-masing data ganjil dan data genap ini penyelesaiannya berbeda-beda. Dan kita fokus hari ini pada data ganjil. Di sini ada pertanyaan, hitunglah peramalan harga telur tahun 2020 menggunakan metode semi rata-rata. Yang kedua adalah peramalan harga telur tahun 2020 menggunakan metode kuadrat terkecil. Yang ketiga, peramalan harga telur tahun 2020 menggunakan metode tren kuadratis. Dan yang terakhir adalah peramalan harga telur tahun 2020 menggunakan metode tren eksponensial. Oke, sekarang kita langsung mencoba untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama menggunakan metode semi rata-rata. Untuk metode semi rata-rata, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membagi dua kelompok data sama besar. Di sini tadi ada tahun 2014 sampai 2018. Karena ini ada data ganjil, maka ada tahun tengah yang akan dibagi ke kelompok 1 dan langsung sekaligus kepada kelompok 2. Ini ada kelompok pertama adalah 2014 sampai 2016, kemudian kelompok kedua adalah 2016 sampai 2018, sehingga terbagi dua menjadi sama besar. Yang pertama yang harus kita cari adalah rata-rata. Untuk rata-rata kita harus tempatkan pada tahun tengah. Yang dijadikan nanti adalah tahun dasar. Kita langsung ke rumus average. Kita blok semua. Kemudian yang kedua juga untuk kelompok kedua sama. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan mencari nilai X pada tahun dasar 2015. Kenapa 2015 jadi tahun dasar? Karena dia berada di tengah-tengah kelompok 1, sedangkan tahun dasar untuk kelompok 2 adalah tahun 2017 karena dia berada di tengah-tengah. Nah, sekarang untuk nilai X pada tahun dasar dia selalu mulai dari 0. Kemudian di bawahnya berarti 2014 adalah min 1 dan seterusnya, min 1, min 2 dan seterusnya. Kemudian tahun 2016 di kelompok pertama kita tidak memberikan nilai X, kita langsung memberikan nilai X pada kelompok kedua dengan tahun dasar 2015, berarti mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk nilai X tahun dasar 2017 berarti di tahun 2017 dimulai dengan 0, di atasnya adalah 1 dan seterusnya. Karena ini berhenti 2018 maka hanya 1. Kemudian untuk 2016 min 1, min 2 dan min 3. Nilai X tiap-tiap tahun dasar kita sudah dapatkan. Kemudian kita mau mencari persamaan trennya. Untuk persamaan trennya adalah Y-axis sama dengan A plus B kali X. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A dan nilai B. Nilai A pada tahun dasar adalah nilai rata-rata, berarti nilai A tahun 2015 adalah sama dengan 6100. Kemudian nilai A 2017 adalah 7166. Nah, sekarang kita akan mencari nilai B. Untuk mencari nilai B, rumusnya adalah K1 min
K2 min K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1, berarti sama dengan buka kurung K2 nya adalah 7166 dikurangi K1 adalah 6100, tutup kurung dibagi tahun dasar K2 adalah tahun 2017 dikurangi tahun dasar K1 berarti 2015, tutup kurung langsung kita. Ada kesalahan, mohon maaf. Tutup kurung. Oke, hasilnya adalah 533,3. Sekarang kita akan menentukan persamaan trennya, tren 2015 dan tren 2017. Untuk tren 2015 berarti Y aksen sama dengan nilai A adalah tahun 2015 6100 ditambah nilai B adalah 533,3 X. Kemudian untuk persamaan tren tahun 2017 sama Y aksen sama dengan nilai A nya 7166,67 ditambah nilai B 533,3 X. Nah, ini adalah persamaan tren untuk 2015 dan 2017. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X untuk perhitungan masing-masing trennya. Untuk nilai X tahun 2020, untuk tahun dasar 2015, nilai X pada tahun 2020 adalah setelah 2018 ada 2019 berarti nilainya 4. Kemudian 2019 adalah nilainya 5. Ini nilainya 5. Kemudian tahun dasar 2017, untuk tahun 2020 di sini tahun 2018 1, kalau 2019 berarti 2, 2020 berarti 3. Maka nilainya adalah 3. Nah, sekarang baru kita akan menentukan peramalan dengan tren yang kita dapatkan tadi, yaitu 2015 dan 2017. Sama dengan tren 2015 berarti nilai A nya kemudian plus B kali nilai X adalah 5. Maka ini hasilnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan rumus tren 2017 berarti nilai A nya adalah 7166,67 ditambah nilai B dikali X adalah 3. Nah, hasilnya adalah sama. Yang kedua, kita akan menggunakan metode kuadrat terkecil untuk meramalkan harga telur tahun 2020. Nah, ini ada, kita sudah sediakan tabel. Yang harus kita cari adalah kode X tahun, kemudian X kali Y, dan X pangkat 2 masing-masing. Nanti kita akan jumlahkan atau sigma. Untuk kode X, untuk data ganjil, maka kita akan melihat tahun tengah. Setiap tahun tengah itu selalu dimulai dari angka 0. Di bawahnya adalah min 1 dan seterusnya, berarti min 2. Di atasnya adalah 1, 2. Kemudian X kali Y kita langsung kalikan sama dengan min 2 kali 4600. Ini langsung kita tarik. Kemudian X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan ke rumus sum. Oke, bisa kita langsung tarik. Pada tahunnya kita hapus, tidak perlu kita jumlahkan.
Nah, sekarang kita akan mencari nilai A untuk menentukan persamaan trennya. Untuk menentukan nilai A, maka rumusnya adalah sigma Y min bagi N sama dengan sigma Y adalah jumlah keseluruhan harga telur atau Y, berarti 31.800 dibagi N. N ini adalah jumlah tahun, di sini adalah jumlahnya 5. Maka hasilnya adalah 6360. Sekarang kita akan menentukan nilai B. Untuk nilai B rumusnya adalah sigma X Y dibagi sigma X pangkat 2. Nah, di sini sigma X Y adalah 5.500 dibagi sigma X pangkat 2 adalah 10. Maka hasilnya 550. Sekarang kita akan menentukan persamaan trennya. Y Xn sama dengan nilai A adalah 6360 ditambah B 550 X. Nah, ini adalah persamaan trennya. Kemudian kita akan menentukan nilai X tahun 2020 untuk substitusikan X ke dalam persamaan trennya. Nilai X tahun 2020 adalah kita bisa lihat di kode X atau tahun 2018 adalah 2, berarti 2019 3 dan 2020 adalah 4. Berarti nilai X tahun 2020 adalah 4. Sekarang kita substitusikan nilai X ke dalam persamaan trennya, sama dengan 6.360 ditambah 550 dikali 4. Hasilnya adalah 8560. Jadi harga telur pada tahun 2020 menggunakan metode ini yang kedua adalah 8.560. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode yang ketiga, yaitu menggunakan tren kuadratis untuk meramalkan harga telur tahun 2020. Kita sudah sediakan tabel. Untuk kode X sama dengan soal yang nomor 2 tadi, kita langsung copy paste. Nah, sekarang untuk Y kali X yang pertama langsung kita kalikan. X pangkat 2 selanjutnya X pangkat 2 kali Y, berarti sama dengan ini hasil X pangkat 2 dikali 4.600. Langsung kita tarik. Terakhir X pangkat 4 sama dengan pangkat 4. Sekarang kita jumlahkan semua atau sigma ke rumus sum, langsung blok. Ini bisa kita tarik. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian ini dihapus untuk kode X nya. Nah, sekarang masing-masing nilai kita sudah dapatkan di dalam tabel. Kemudian kita akan mencari nilai A, B, dan C untuk menentukan persamaan tren dari metode yang ketiga ini. Untuk persamaan trennya adalah Y aksen sama dengan A plus B kali X plus C kali X pangkat 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A dengan rumus rumusnya adalah sigma Y ditambah dengan dikali sigma X pangkat 4 min X pangkat 2 Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 pangkat 2, berarti sama dengan buka kurung 2 kali. Yang pertama sigma Y berarti 31800 dikali sigma X pangkat 4 yaitu 34, kemudian tutup turung dikurangi
sigma X pangkat 2Y. Sigma X pangkat 2Y adalah 58.300 dikali sigma X pangkat 2 adalah 10. Kemudian tutup kurung 2 kali dibagi, buka kurung 2 kali, nilai N tadi adalah 5 berdasarkan jumlah tahun, kemudian dikali X pangkat 4 yaitu 34, kemudian tutup kurung dikurangi sigma X pangkat 2 adalah 10, kemudian pangkat 2, baru tutup kurung 2 kali. Langsung kita enter. Ada kesalahan. Oke, ini belum tutup kurung. Oke, kita coba lihat kembali. Tutup kurung. Oke, ini hasilnya 7117,14. Kemudian nilai B, nilai kita sama dengan rumusnya adalah sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2. Sigma XY di sini adalah 5500 dibagi X pangkat 2. Hasilnya adalah 550. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari nilai C dengan rumus nilai C adalah N dikali sigma X pangkat 2Y min sigma X pangkat 2 kali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 pangkat 2 sama dengan, buka kurung 2 kali, nilai N tadi adalah 5, kemudian dikali X pangkat 2Y 58.300, kemudian tutup kurung dikurangi X pangkat 2 sigma X pangkat 2, buka kurung dulu, yaitu 10 dikali sigma Y 31.800, kemudian tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung 2 kali N yaitu 5, kemudian dikali sigma X pangkat 4 yaitu 34, tutup kurung dikurangi, kemudian buka kurung sigma X pangkat 2 yaitu 10 dipangkatkan dengan 2, tutup kurung 2 kali. Oke, langsung enter. Hasilnya adalah min 378,57. Nah, sekarang kita menentukan persamaan trennya dari hasil A, B, dan C. Y-aksen sama dengan 7117,14 ditambah B 550 X, mohon maaf ini tambah ditambah C yaitu min 378,57 X pangkat 2, kita ambil pangkatnya di sini. Nah, ini adalah persamaan trennya. Nah, sekarang kita akan menentukan ramalan tahun 2020. Sebelum meramalkan tahun 2020, maka kita harus mencari nilai X nya supaya bisa kita substitusikan ke dalam persamaan tren. Nilai X tahun 2020 di sini 2018 sama dengan 2, berarti 2019 sama dengan 3, 2020 sama dengan 4. Ini sama dengan, masukin dalam persamaannya nilai A, kemudian ditambah dengan nilai B
550 dikali X, yaitu 4, ditambah nilai C dikali X pangkat 2. Hasilnya adalah 3260. Jadi untuk harga telur pada tahun 2020 menggunakan metode yang ketiga ini, harganya adalah 3.260. Nah, sekarang yang terakhir kita akan meramalkan harga telur tahun 2020 menggunakan metode tren eksponensial. Nah, sekarang kita sudah siapkan tabelnya seperti ini. Kita mencari, yang pertama kita akan mencari kode X-nya. Kode X-nya sama dengan soal sebelumnya, kita langsung ambil copy paste. Kemudian nah, untuk tabel selanjutnya kita akan mencari lan Y. Lan Y ini adalah logaritma natural dari Y. Untuk mencari lan Y sama dengan menggunakan rumus lan ln buka kurung nilai Y. Maka hasilnya adalah 8,43. Kemudian yang di bawahnya kita bisa tarik langsung. Kemudian kita mencari X pangkat 2. Nah, sekarang kita mencari X dikali lan Y sama dengan nilai X min 2 dikali lan Y tadi adalah yang pertama adalah 8,43. Bisa kita langsung tarik, kemudian kita langsung menjumlahkan sini. Tarik misalnya, kemudian ini yang kode X kita hapus penjumlahannya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A dan nilai B untuk menentukan persamaan trennya. Persamaan tren untuk metode tren eksponensial ini yaitu Y aksen sama dengan A dikali 1 plus B pangkat X. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A dengan rumus A sama dengan anti lan dikali sigma lan Y dibagi N. Nah, untuk mencari nilai antilan maka kita bisa menggunakan rumus power. Nanti untuk nilai number lannya adalah 2,71828181828. Ini adalah sudah ditentukan. Kemudian kita hanya mencari sigma lannya dibagi N sama dengan sigma lannya tadi adalah 43, sekian dibagi dengan N tadi adalah jumlah tahun adalah 5. Ini hasilnya 8,7. Sekarang kita akan mencari nilai A dengan menggunakan rumus power. Power ini adalah untuk mencari antilan. Untuk power, maka ketika kita mengetik power dan buka kurung maka akan muncul power, number dan power. Untuk number maka yaitu yang kita masukkan adalah number lannya yaitu 2, sekian ini. Kemudian koma atau titik koma, powernya adalah 8,7. Langsung enter, hasilnya adalah 6252,06. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencari nilai B. Sama, number lannya juga sudah ditentukan 2, sekian. Kemudian kita akan mencari sigma X kali lan Y dibagi sigma X pangkat 2 sama dengan sigma X kali lan Y adalah kita buka kurung di sini kan nanti ada min 1. X kali lan Y sama dengan 0,95753 dibagi sigma X pangkat 2 yaitu 10, kemudian tutup kurung dikurangi 1 berdasarkan rumus ini.
maka hasilnya adalah 0, sekian, min 0, sekian. Maka untuk nilai B sama dengan kita menggunakan rumus power, buka kurung, numbernya adalah ini, koma, kita masukkan powernya, maka hasilnya adalah 0,40. Coba ada kesalahan tidak. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan trennya. Y aksen sama dengan nilai A tadi adalah 6252,06 dikali 1 plus 0,40 tutup kurung pangkat X. Nah, ini adalah persamaan tren ya. Maka kita akan menentukan yang pertama adalah nilai X tahun 2020. Nilai X tahun 2020 tadi sama, 2018 2, 2019 3, dan 2020 adalah 4. Kan di sini adalah 4. Sekarang kita masukkan nilai X ke dalam persamaan trennya. Sama dengan nilai A 6252,06 dikali buka kurung 1 plus B 0,40 tutup kurung pangkat X yaitu 4. Hasilnya adalah 24.352,2. Nah, ini adalah peramalan harga telur tahun 2020 menggunakan metode tren eksponensial. Nah, ini saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan analisis tren dari 4 metode sekaligus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.